Pernah kan ya kita ngerasa kayak kita mimpi lagi di mimpi tapi kita mikir gitu. Iya, Dan itu aku rasain kayak, hah kok, aku kayak jangan-jangan nih yang tadi gue lihat di Telaga Biru tuh? Iya, yang temen-temen gue tadi gitu. Aku mikir jangan-jangan ini yang tadi temen gue sama temen-temen gue lihat nih. Maksudnya aku lihat gitu saat kejadian aku hiking gitu kan. Apa ini masa nggak mau dong, aku udah kayak pengen nangis gitu. Aku kan deg-degan gitu, aku deg-degan, aku nggak mau gitu kan. Gak lama udah dia kayak tetap maksa kayak aku untuk ayo, cuma dia ada tangan gitu, cuma kakinya nggak, kaki itu kayak kayak ular gitu lah gitu, kayak yaudah, ayo udah gitu, kayak maksa aku dengan, tetap ayo jalan, terus aku dipapah jalan gitu, cuman aku kayak enggak kayak gimana sih ekspresi aku kayak nolak gitu. Cuman dia kayak udah gitu, kayak udah nggak apa, lembut, cuman nggak lama aku kayak ditarik itu sama kayak kakek yang gimana ya dia bilangnya, tinggi gitu, lebih tinggi dari aku dan perempuan itu, dan dia pakai putih-putih semua, mungkin dia pakai sarung, dia bawa tongkat, dan mukanya itu aku nggak jelas gimana muka, cuma semua itu udah kayak putih gitu, jenggotnya putih gitu, terus dia punya juga ini putih gitu, dan rambutnya ada kelihatan putih-putihnya gitu juga. Aku nggak tahu rambutnya gondrong apa enggak ya, pokoknya aku ngerti kayak ya itu kayak kakek gitu. Serba putih semua. Serba putih semua, dia kayak mengisyaratkan kamu tunggu sini, dan dia suka kayak maju gitu loh, maju ke cewek itu, ke cewek itu. Aku nggak tahu dia ngomong apa, cuman yang aku inget banget ekspresi cewek itu cuman kayak diem, nunduk, kayak ngangguk-ngangguk gitu aja gitu. Nah kayak ke si kakek itu? Kayak gitu, aku inget gitu. Aku kayak dia cuman diem, kayak diem ketika gitu, cuma kayak gitu aja gitu, ngangguk-ngangguk gitu-gitu. Kayak itu ngomong juga biasa aja gitu ngomongnya gitu, dengan tongkatnya dia ngomong. Jadi terus cewek kayak gitu-gitu, akhirnya gak lama dia ninggalin kakek itu, dan aku dibawa sama kakek itu. Tiba-tiba aku sadar aja, kayak sadar dari mimpi. Sadar, aku langsung kayak nggak, teman-teman aku kan ada yang tidur di bawah gitu kan karena mungkin capek ya. Ternyata udah pada turun semua teman-teman aku itu, dan emang mau bangunin aku, niatnya itu emang mau bangunin aku, teman aku. Akhirnya aku diem, udah di situ pada saat mau keluar dari Selamat Datang yang di sini. Nah, tahu kan Selamat Datang yang di Pangrango? Itu aku berat banget. Itu tuh terakhir kali aku ngasain itu lagi ya. Itu berat, tapi aku lawan, bener aku lawan. Akhirnya lepas dari Selamat Datang di Pangrango itu, aku biasa aja. Biasa, kayak agak-agak sakit, cuman biasa gitu, nggak seberat yang tadi. Berat, ya udah aku jalan biasa. Aku kayak kaget sendiri, aku kayak kok spontan. Kayak kok, cuma kayak masih ada sakit-sakit, cuman kayak beratnya itu udah nggak ada gitu, beratnya itu udah nggak ada. Aku jalan, akhirnya teman aku ngadu lah ke ranger aku ini, maksudnya yang ngurusin aku, vaksin ini. Akhirnya aku dipanggil, aku disuruh jelasin kenapa gitu, terus aku dipegang gitu lah kaki aku gitu, terus dia cuma bilang abang-abang ini yang ranger ini lah gitu. Aku nggak bisa sebutin nama karena maksudnya aku takutnya keganggu gitu ya. Ngomong kalau dia bilang iya kamu dibilang termasuk yang bisa menahan gitu, karena ada beberapa orang yang sama halnya mungkin maksudnya lebih ringan dari aku ya, cuman dia harus sampai 3 bulan tuh disembuhin terus gitu. Gitu, disembuhin terus. Nah makanya, dan dia sampai nggak sadarkan diri, makanya dia bingung kok aku masih sadar gitu. Abang-abangnya bingung. Alhamdulillahnya aku masih bisa menyadarkan diri aku gitu, masih tetap bertahan sama dia walaupun suka ngebleng gitu ya. Aku bilang makanya, aku bisa tuh paham. Ya itu yang aku suka kayak ngebleng gitu-gitu, tapi aku suka untuk tetap sadar gitu, tetap fighting gitu. Maksudnya aku nggak boleh pokoknya ini badan gua, ini diri gua gitu, kayak gitulah. Nah akhirnya aku ceritain semuanya ke dia. Apa yang kamu lihat? Kata dia gitu. Sosok itu kayak gimana? Aku jelasin, aku kasih tahu detail yang aku lihat ya di saat itu, di mimpi dan di saat aku digendong, aku jelasin gini semuanya. Akhirnya dia bilang iya bener, kata dia gitu. Bener apa? Aku kan bingung ya, bener apa bang gitu. Akhirnya dia ngasih tahu sebuah gambar kayak ilustrasi, aku nggak ngerti, dan itu bener yang aku lihat. Jadi sama ilustrasi itu yang aku jelasin ke dia, dengan yang dia tunjukin ke aku gambar ilustrasi itu sama. Berarti si ranger ini sebenarnya udah tahu. Iya, jadi di saat itu dia bilang ke aku,
dia ini adalah penunggunya Gunung Pangrango. Salah satu penunggu Gunung Pangrango yang ibaratnya dituakan, yang paling inilah yang ibaratnya apa ya, gitu. disegani, dan dia punya kekuatan yang kuat gitu, besar, dan itu ada di Telaga Biru. Makanya dia bilang jangan lama-lama di sana, dan dia bilang ya kemungkinan aku sedang juga mimpi aku kan, dan kemungkinan itu adalah dia menyukai aku gitu. Dan dia jujur jarang bisa melihat dia gitu, maksudnya jarang. Kalau maksudnya biasanya kebanyakan paling ketempel atau ketemu hal-hal yang sosok-sosok hitam gede gitu loh, terus kayak mungkin kutil anak atau apa gitu, pokoknya gitu-gitu kebanyakan. Berarti yang untuk buat diskusi itu jarang banget. Jarang, dan untuk ngelihat dia pribadi tuh, tapi kalau kayak ngat ular atau badannya ada gitu beberapa gitu, cuman yang sampai ngat full gitu kayak yang aku alamin ya, dia bilang dia kaget gitu, tuh jarang banget kita. Mungkin dulu ada, tapi dulu gitu, nah makanya dia kaget gitu. Terus aku bilang ya aku nggak tahu gitu kan, akhirnya dia bilang ya udah, aku disuruh mandi, ganti baju semuanya, pokoknya udah baju jangan dipakai, maksudnya udah. Terus aku disuruh sama dia itu jangan dulu kesini-sini lagi gitu. Kata si ranger jangan dulu kesini lagi. Terus kalau misalnya kalau bisa kalau mau kesini lagi jangan dalam keadaan haid, kata dia gitu. Terus ya aku mikir kan semua gunung beda-beda kan, walaupun aku dulu pernah di gunung yang lain nih lagi dapat juga aku nggak kenapa-napa, tapi ya di sinilah beda gitu kan, setiap ini ada kulturnya masing-masing kan. Ya udah, sudah setelah itu udah aku beres-beres pulang gitu, dan itu aku tuh badan aku biru semua. Biru, dan teman aku ternyata ada yang bisa ngeliat gitu ya, maksudnya kayak punya indigo gitu. Dia bilang ke aku, jadi sebenarnya dari awal aku dari Mandala Wangi itu tuh emang udah ada yang aneh gitu dari aku. Itu dia yang emang dari awal ngomong aku aneh tuh dia. Karena dia bisa ngeliat hal kayak gitu, dan sepanjang perjalanan tuh emang banyak banget yang ngeganggu gitu. Dan dia bilang aku itu punya aroma wangi, tapi bukan wangi kan ada apa gitu. Aroma wangi yang kayak disukain sama makhluk-makhluk kayak gitu lah gitu. Ditambah aku lagi dapet juga gitu. Dan ternyata emang tempat ini tuh kata dia banyak banget gitu. Dia pun selama naik ke sini gitu, naik ke Pangrango ini, dia selalu ngeliat hal aneh. Nah, pada saat ngeliat aku itu dia bilang emang aku orang apa kayak disukain lah gitu ibaratnya dengan aroma tubuh aku itu. Ya udah, dia bilang gak lama kita udah mulai turun ke bawah nih, udah mulai di mobil kan, cerita-cerita lah. Jadi selama aku naik itu yang aku anggap gak ada apa-apa, ternyata aku tuh kan nggak tahu kalau itu Telaga Biru. Aku sempat cuci muka di situ, kita rehat lah. Tim nih rehat, mencar-mencar lah, ada yang tukang gorengan, ada yang sana gitu. Aku cuci muka, aku suka sama airnya gitu, aku ngeliat pemandangannya bagus banget. Aku kira itu cuma danau bukan Telaga Biru, mungkin Telaga Biru ada di atas atau apa, aku nggak tahu kan sama sekali. Nah, aku cuci muka gitu. Katanya temen aku nih yang 3 orang, ada temen aku 3 orang ini ngelihat dari Telaga Biru itu, aku jalan duluan. Temen Bella ini? Ngelihat aku jalan duluan, aku dipanggil-panggil gak nengok-nengok. Diem aja. Hah? Kayak Bella gitu kan. Akhirnya karena dia tahu aku juga lagi haid kan, diamanatin juga kayak gitu, gak capek-capek ini. Akhirnya 3 orang ini nyusulin aku. Oh, khawatir? Khawatir, duluan lah dia. Dan gak lama sampai di pos Pancenangan tuh, pencanangan, aku susah banget ngomong pos itu deh, bener-bener susah banget ngomong pos itu. Nah sampai situ dicari aku nggak ada. Itu anak-anak udah pada kumpul? Anak-anak belum kumpul. Jadi dia nyampe di Pancenangan duluan kan, 3 orang ini nih yang ngejar aku, nyampe lah si Bella mana? Nyariin? Nyari nih, lah si Bella mana kok nggak ada? Gitu 3 orang ini nih, udahlah duduklah mereka. Duduklah mereka tuh istirahat ya kan, duduklah mereka istirahat. Gak lama baru nih tim kita kan, mesti kayak anak-anak baru nyusulin lah gitu kan. Mereka kan duluan nih, 3 orang ini duluan kan. Dan gak lama aku datang dong di pos itu. Pas aku datang, 3 orang itu yang mengat aku kayak kaget. Oh, kayak sontak. Lah kok si Bella di sini gitu? Kok ternyata Bella malah masih di belakang yang tadi kita ikutin tuh. Siapa? Gitu. Jadi ternyata dari awal jalan pun udah ada kejadian seperti itu, tapi mereka tuh bertiga lebih milih diem.
Karena mereka nggak mau bikin udah deh, udah Makin gitulah, udah deh, paham. mereka sama senang-senang gitu ibaratnya. Ternyata pas pulang pun malah kejadian, akhirnya pas di mobil itu dia cerita 3 orang ini, teman aku ini yang ngikutin aku, yang dibilang itu lo Bel gitu, makanya kita ikutin lo, orang itu lo katanya dia gitu, kita panggil lu nggak nyaut, lu ngatin kita lewatin aja. Jadi kayak aku tuh lewatin peristirahatan mereka yang di itu saga, dan gue liat juga nggak ada elu gitu, padahal aku situ lagi cuci muka, di sungai itu, dan dia ngelewatin aku ngelewatin dia manggil nggak nyaut, aku kayak cuek aja, dan mereka kayak takut nih anak kan lagi hide, akhirnya diikutin cepet gitu. Jalan aku kan emang aku terkenal naik kalau jalan tuh agak cepet gitu kan naiknya, cepet. Akhirnya pas nyampe pos penyenangan, dia lihat aku nyampe gitu di sana, ingat aku tuh nyampe gitu. Pas mereka nyampe, maksudnya kayak katan gitu lah, itu tuh beliau udah sampai gitu kan. Di situ nggak ada aku, ada yang orang pendaki lain, dicari nggak ada kemana, mungkin dibilang aku mungkin mau air kecil atau apa gitu kan. Akhirnya daripada istirahat, nggak lama istirahat, aku barulah datang. Dia sempet kaget, aku juga bingung di situ kok mereka bertiga nggak tahu, kaget kayak inget apa sih, shock, hah lu Bella gitu, lu Bella bukan gitu, kayak gitu kayak lu Bella bukan nih gitu. Terus akhirnya ya udah di situ dia bercerita, di situ baru cerita. Jadi pas dari awal banget pun kayak gitu. Berarti emang dari awal tuh udah sebenarnya teman Bella ini udah ngerasain hal yang 3 orang ini, gitu 3 orang ini akhirnya udah di situ udah ke apa ya, udah kita masing-masing. Di situ badan aku yang aku bilang biru-biru gitu, sakit, aku sempat sakit. Dan di rumah itu mimpi aku masih kayak mimpi aneh gitulah, kayak aku kemana gitu, kayak tiba-tiba ada di mana gitu yang aku nggak tahu tempatnya apa itu. Terus aku terbangun lagi ke sendiri, udah kelar kayak gitu. Akhirnya ya udah aku fine. Berapa bulan kemudian aku nggak berani ke situ, aku nggak berani kayak nginjek kaki aku untuk ke Pangrango lagi gitu. Cuma aku kayak nantilah mungkin ada next time. Gak lama, udah beberapa bulan aku nggak pernah nginjek lagi. Aku diajakin teman aku untuk bantu dia lah ibaratnya gitu. Terus aku ada endorse barang juga kan di situ, salah satu brand. Aku lagi posisi nggak dapet nih, udah aku memberanikan diri dong. Karena aku ngerasa ya aku kan juga punya Tuhan itu kan ya. Aku juga, maksudnya ibaratnya kita juga kayak ibadah kayak sholat kayak gitu gitulah ya. Udah aku jalan dan ternyata kejadian itu terulang lagi. Yang kejadian yang awal itu, tapi ini lebih nggak kayak sehisteris awal gitu. Jadi aku jalan sama tim yang berbeda untuk endorse. Pertama adalah kaki aku jatuh, jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba aku jatuh kayak diselengkat gitu. Jadi kayak ibaratnya kaki aku kayak dibikin kaki aku tuh kayak apa ya, nggak jalan cepet gitu. Kan orang jadinya cepet, turun naik tuh aku selalu kayak cepet gitu, maksudnya kayak cepet gitulah. Dan itu tuh kayak ngerasa kok kayak aku tuh dibikin kayak biar jalan aku tuh lama, karena jadi kesleo kaki aku. Mau nggak mau kesleo jalannya lama dong, pelan dong, aku dipijit dulu. Akhirnya aku pelan. Dan aku sempet ada di tim aku ini ada satu orang yang tahu cerita aku ini yang awal itu. Makanya dia worry banget nih, kayak udah yuk kita jangan sampai maghrib nih gitu. Akhirnya gue jalan lah gitu, gitu. Dan saat mau mendekati maghrib gue tibalah di jembatan kayu. Gue di situ kayak nggak apa-apa. Cuman di situ gue udah mulai nyumangi tuh. Di situ gue nyumangi. Gue kira mungkin bunga ya kan, bunga yang ada di situ bunga apa sih gue lupa deh. Pokoknya ada bunga di situ kan banyak kan ya, bunga. Cuman sempet gue cium bunga tuh gak wangi yang gue cium gitu, beda wanginya. Nyengat banget ya. Nyengat, cuman gue kayak udah nggak apa, masih wangi kan, masih terang ini kan. Dan udah mendekati mau maghrib, udah melewati jembatan kayu itu. Itu mulai berisik kuping gue, mulai berisik suara-suara gitu. Cuman gue kayak gini terus gitu. Kayak suara kerumunan gitu. Iya, gue selalu kayak gini gitu, nutup kuping. Nah, sedangkan gue kebagi nih, tim gue nih kebagi lagi. Terpecah lagi ya. Dan gue di depan, di duluan, karena gue bareng sama teman gue yang tahu cerita gue yang awal lah gitu. Iya. Dia kayak nyuruh gue untuk cepet-cepet. Nah, gue bertiga gitu, di situ bertiga, cowok 2, cewek 1. Gue ceweknya dan cowoknya ini 2, teman gue dan yang satu lagi nih tahu lah cerita gue awal gitu kan. Gue mulai kayak gitu, gue mulai berisik, gue nutup kuping, dan temen gue nih peka, wah si Bella nih udah mulai aneh nih gitu. Akhirnya dia langsung mepet gue dua-duanya, langsung kayak nginiin gue, padahal gue gak ngomong apa-apa, cuma gue cuma nutup kuping aja, kadang mungkin ketahuan ya, gue ngerti. Nah gitu,
gue kan orangnya nggak cepet apal tempat ya, apalagi baru pertama kali datang ke situ ya. Jadi gue masih bingung arah-arah Telaga Warna nih kayak gimana nih jalanannya. Gue masih nggak apal. Mulai situ mulai cerah-cerah. Dan itu gue bilang, itu udah mulai gelap, tiba-tiba kayak cerah lagi gitu loh. Oh. Tiba-tiba kayak nah di situ gue inget, wah ini berarti udah mau apa? Mau sampai nih gue nih, mau sampai kemana? Ini telaga biru tuh. Gue udah mau sampai nih, gue bilang kayak aduh gue nggak mau keulang lagi kan. Bener itu udah mulai terang tuh di mata gue tuh. Akhirnya gue cuma bisa nunduk ke bawah dan gue bilang sama teman gue, jalan cepet kayak gitu loh. Bener-bener gue ngebut banget situ. Bener-bener kayak ngebut gitu. Gue nggak mau ngeliat ke kanan kiri, gue cuma ngeliat ke bawah doang udah itu. Udah di situ gue langsung lewatin jalur itu kan udah mulai maghrib, mulai gelap kan. Itu udah mulai kayak temen gue pun digangguin gitu, kayak dia denger lah suara-suara, cuman gue kayak tetap fokus jalan. Ya udah gitu udah, gue kira udah fine gitu ya, ternyata emang enggak gitu. Dan besokannya gue udah lama lagi nih gue coba untuk ke Ciberem aja nih, ya gue mau ke Ciberem dong. Dan itu ada trouble lagi, kayak bukan trouble yang besar sih, cuman gue ngerasa kayak ada aja gitu yang bikin gue selalu yang dihantam tuh kayak kaki gue gitu. Kayak selalu yang dibikin kayak gue ke Ciberem gitu, yang nganterin adik gue gitu, kaki gue tuh yang kayak ada aja masalah di kaki gue gitu. Gue kayak ngerasa, duh kenapa sih gitu kan. Cuman ya udahlah, akhirnya ya udah gue kayak coba untuk membawa diri gue kayak oke, semua baik-baik aja, nggak kayak tetap baca doa kayak gitulah, kayak gitu. Jadi gue mau sedikit bertanya nih Bel, yang apa nih, tadi kan lu cerita nih yang si sosok siluman ular lah ya bisa dibilang ya, itu adalah penunggu Gunung Pangrango. Nah, si sosok kakek itu apa sih? Siapa sih Kak? Itu Bel, kalau boleh tahu. Kakek-kakek yang di mimpi gue yang itu ngebantu Bella ini. Jadi kalau gue ceritain ke Ranger sih ya, gue bilang gue juga sempat ketemu sosok kakek yang di mimpi gue itu kan. Gue selalu ngedetail ke mereka. Dia bilang, oh itu adalah penunggu Mandalawangi dan Surken, kata dia gitu. Cuman menurut gue adalah kakek ini nih gak asing gitu, gak asing buat Bella gitu. Karena apa? Pribadi Bella itu dari SMP itu sering dimimpiin didatengin kakek-kakek yang itu. Nah kakek-kakeknya itu dia gitu. Jadi sama semuanya. Sama, di bawah tongkat bawah itu. Makanya waktu dia datang ke mimpi aku itu tuh yang ini, aku nggak kaget gitu. Kayak itu aku kayak ini siapa nih gitu, enggak. Karena oh ini dia yang sering datang di mimpi aku dari zaman aku SMP. Aku tuh SMP berapa kali tuh dimimpiin kayak datangin kakek kayak gitu, dibawa kemana gitu. Nah itu aku sering. Cuman semenjak lulus SMA, aku udah mulai nggak mimpi-mimpi kayak gitu. Pokoknya udah semenjak lulus sekolah, udah gak mimpi itu. Terus aku kayak masuk kerja, sempet mimpi cuman kayak cuma sepotong-sepotong aja gitu. Dan ketemu kakek-kakek itu, dan saat itu lagi. Waktu pas ke Pangrango. Itu aku ketemu, dan aku ceritain ke orang gitu. Misalnya kayak Ranger itu, mereka nganggapnya itu kakek yang dimandangnya atau suka. Cuman aku yang lihat kan ya di mimpi aku itu ya kakek yang emang sering di mimpi aku gitu. Cuman aku kayak lebih diem aja sih, kayak ya udahlah gitu. Maksudnya pendapat mereka ya udah gitu. Karena aku nggak bisa bilang enggak bukan gitu. Ya aku nggak tahu juga kan. Apa mungkin juga dia selama ini datang ke mimpi aku emang kayak kakek yang ada di Surken itu. Juga kan nggak tahu gitu. Cuma itu yang ada di mimpi aku selama dari aku kecil gitu, dari aku SMP lah mulai mimpi beliau gitu. Tapi untuk saat ini masih mendaki Gunung Gede? Mas, kalau untuk akhir kali sih aku di Surken sih, Gunung Putri. Gunung Gede, Jalur Putri. Berarti Cibodas ini udah nggak pernah? Nggak pernah. Udah nggak pernah, berarti lewatnya Putri? Jadi kalau aku kalau misalnya diajak hiking, aku lebih milihnya ya Putri. Gunung Gede via Putri. Dan kan Bella nih, apa sebelum-sebelumnya pernah ngalamin yang kayak gini juga? Kayak di gunung lain gitu, Bel? Atau mungkin di Gunung Gede ini aja gitu? Pernah nggak gitu? Kalau di gunung lain itu Bella pernah di Slamet. Slamet. Dan itu pun Bella nggak yang seserem ini. Kalau menurut aku tuh setiap tempat maupun nggak di gunung dong ya, itu selalu ada kan. Iya benar. Cuma kalau untuk Bella sendiri kan hiking yang paling berasa banget gitu ya di Gunung Pangrango ini. Kalau untuk
dia selain Gunung Pangrango ya, kalau ya di Slamet waktu beda ke Gunung Slamet. Cuman itu kayak cuman ini doang lah, seininya aja gitu. Tapi kalau secara ini Bella ada ikatan perjanjian nggak sih? Kenapa nggak lewat Cibodas? Lebih memilih lewat Putri? Ada ikatan janjian gitu? Ada ikatan perjanjian nggak? Perjanjian sama? Ya mungkin yang penunggu di sana atau gimana? Pernah itu? Aku nggak pernah. Maksudnya aku kayak dunia sebenarnya tuh aku kayak dunia mistik gitu. Aku tuh percaya nggak percaya. Cuman dari kecil itu kayak dunia kayak gitu emang selalu ada di lingkungan di ruang hidup aku gitu. Oh jadi udah biasa ya? Ya kalau bisa dibilang biasa gimana ya? Aku kayak dulu kan aku bisa nggak membedakan mana yang ini real, ini enggak. Terus kayak mimpi-mimpi yang normal, mana mimpi-mimpi yang enggak gitu. Cuman beberapa kali aku sering lebih ke mimpi, dan kalau untuk dunia realnya aku emang kalau kayak di rumah atau apa suka kayak yang suka diganggu yang di rumah lah atau ganggu itu emang ada gitu. Cuman aku kayak ya udah kita punya dunia yang masing-masing. Nah kalau untuk aku kenapa menghindari gitu ya Gunung Pangrango ini aku tapaki gitu. Aku kayak ngerasa karena ini udah berkali-kali gitu. Sekali aku naik gitu, kedua ternyata terulang lagi, dan ketiga aku cuma wisata gitu kan. Ternyata aku juga di ini aku nggak ngerti, dan terakhir kali itu kan di mimpi aku itu emang dia itu bilang, perempuan itu ya beliau itu bilang kalau mesti dia itu kayak seneng gitu. Oh ngeliat Bella ini. Seneng, dan akhirnya ketemu gitu. Aku nggak tahu kan ada kata akhirnya itu apa gitu. Aku nggak paham karena aku mikirnya ya aku tetap wanita yang hidup di dunia nyata. Aku kayak bekerja gitu loh, kayak kehidupan aku mengisi kehidupan sehari-hari gitu, kayak gitu-gitu aku kayak ya udahlah gitu, kayak udahlah. Cuman kalau dibilang mistik-mistik gitu ya yang selalu ada kayak kakak itu yang selalu ada di mimpi aku kayak gitu. Aku menghindari itu karena biar hal-hal yang nggak diinginkan nggak terjadi aja udah. Aku kayak nyari udahlah hindari sebisa mungkin. Tapi kalau aku diajak lagi atau ada acara atau apa ya aku mau tapi gitu. Lewat Putri. Kalau emang harus lewat Pangrango juga rame-rame, aku mau gitu. Tapi si sosok kakek ini sempet diskusi nggak sih sama Bella? Kayak waktu ngobrol. Mimpi gitu. Waktu mimpi yang di Pangrango apa sebelum-sebelumnya? Ya mungkin dari sebelum-sebelumnya. Kalau yang di Pangrango ini, waktu mimpi Pangrango ya, yang ketemu perempuan itu dia enggak, dia cuma kayak narik aku aja gitu, kayak udah kayak jalan ke sana gitu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu dia komunikasi sama aku. Komunikasi. Nah, dia tuh selalu kalau datang ke mimpi aku, entah rumahku dimanapun gitu ya, misalnya datang, aku kayak mau lagi main gitu, aku lagi main, terus dia tiba-tiba datang, ayo Bella ikut kakek gitu. Aku selalu ajakannya tuh ikut, dan sedangkan aku di situ posisinya kan masih kecil ya, kayak SMP gitu. Aku selalu bilang nggak mau, aku nanti diomelin papa, karena papa itu nggak suka kalau aku tuh keluar sama orang asing, keluar main jauh. Aku tuh karena aku dari kecil tuh nggak pernah boleh main sama papa, boleh main ya kayak di teras rumah ya. Pokoknya kalau papa tuh orangnya ngeprotek aku banget gitu. Jadi aku di mimpi tuh kayak ke bawah, aku nggak mau, tapi selalu kayak udah ikut lu. Dan aku pernah itu kalau mimpi mania itu dibawa ke tempat-tempat mulu, ke tempat-tempat alam-alam gitu. Jadi kayak tiba-tiba aku kayak saya nih percaya yang mana? Yang paling aku inget nih ya, paling aku inget banget satu hal, momen yang aku mimpiin dia itu menjelang mau maghrib. Aku udah ajak dia, aku nggak mau karena aku takut diomelin papa mau maghrib keluar. Aku dipaksa sama dia kan kayak udah ikut lu sebentar aja kok ini. Akhirnya tiba-tiba aku dipegang tangannya sama dia. Aku tiba-tiba ada di air terjun, tapi di belakangnya gitu. Air terjun nih, cuma di belakangnya gitu. Di dalam. Gimana gitu, sih? Di dalamnya gitu. Dari situ tuh banyak batu-batu permata banyak banget. Batu permata? Banyak banget, tapi di situ aku disuruh milih 3 batu permata yang warnanya beda. Sedangkan situ semuanya beda batu-batunya. Beda semua? Warnanya, dia aku bingung. Maksud kakek apa? Aku bilang sama dia, kamu cari 3 batu permata yang menurut kamu tuh beda warnanya. Dan aku bingung, ini semuanya beda, nggak ada yang sama gitu. Cuman aku kayak pilih 3 warna yang menurut aku itu beda gitu. Aku pilih tuh, aku inget banget aku pilih 3 warna. Terus itu tuh warnanya yang aku inget ya biru, coklat. Tapi biru itu bukan biru langit, bukan biru terasin, bukan biru deh. Aku pilih itu menurut aku beda gitu. Terus sama coklat itu bukan coklat tanah tapi mendekati tanah gitu. Gimana? Gitulah pokoknya gitu. Terus sama merah-merah, tapi merahnya itu nggak merah darah, nggak merah tua juga, cuman nggak merah muda juga, cuman
bening merah, apa ada bening-bening gitu deh, pokoknya gue nggak ngerti, pokoknya itu warna itu. Dan dia kakak itu senyum dan ngeliat aku, ya udah mesti kayak ini gitu, emang mesti aku kayak di aku kayak aku ini kaki, aku namanya masih kecil kayak ini kaki ini gitu, aku seneng kan ngeliat kayak gitu, kayak gitu. Akhirnya sama dia gini, terus aku kayak dikemukain aku gitu, di kejidat, maksudnya kayak digituin, dilebur gitu di tangannya, terus dilebur ke muka gitu. Terus ya aku nggak tahu itu diapain. Si batu itu nggak tahu, nggak ada, udah nggak ada. Pokoknya aku kasih ke dia pegang, terus kayak nggak tahu kayak gimana, pokoknya dikemukain aku nggak ngerasa gimana, pokoknya dikemukain aku gitu, tangannya itu gede banget. Tangan si kaki itu? Tuh ngerasa tuh kayak muka aku tuh kayak nomplok, gimana sih, satu tuh kayak ditoplok gitu sama dia gitu, gede gitu, udah. Terus dia bilang, ya udah saatnya kamu ketemu gitu, aku nggak ngerti ketemu sama di balik itu. Jadi kayak di balik itu ada orang gitu yang nunggu aku gitu. Cuman aku nggak mau, aku lihat papa. Aku nggak usah takut sama papa ya, takut banget sama papa. Nggak mau papa, aku nggak mau. Ntar papa marah-marah kayak udah mau maghrib, nanti maghrib gitu. Kayak di situ aku ngamuk-ngamuk, nggak mau. Aku kebangun, udah. Itu yang paling aku ingat sih momen itu. Itu yang pas sempat diajak main sama si kakak. Iya, itu doang. Yang paling aku inget banget ya, sebelumnya aku udah lupa apa, cuma aku sering ketemu dia gitu. Oke. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi Kak? Kalau menurut aku nggak ada sih. Kalau pribadi ya, kalau untuk hiking aku saranin kayak lebih berhati-hati aja. Apalagi kalau kalian yang lagi hike ya, menurut aku ikutin sebisa mungkin peraturan yang setiap gunung itu berikan gitu. Kayak apa namanya sih, pengurus-pengurusnya kalau ngasih tahu kita untuk apa-apanya diikutin aja, karena aku pribadi yang selalu ngikutin aja, ada aja gitu kan ya kita, karena kita nggak tahu setiap kultur itu kan gunung beda-beda gitu, dan peraturannya juga beda-beda. Jadi menurut aku, dan kalau misalnya lagi hike itu juga sebisa mungkin makan itu dijaga banget gitu, makan dijaga banget. Nggak boleh kosong lah perutnya. Terus jangan sampai dehidrasi, air itu tuh penting banget karena kan kita kekurangan zat besi juga itu sih. Terus yang ketiga tetap jaga hati dan jaga ucapan gitu, itu yang penting gitu. Karena mungkin ya aku nggak tahu, mungkin kemarin sebelum aku jalan aku ada sombong atau apa, atau nggak ngerti aku kan. Nggak sengaja, mungkin ada kesalahan dari aku juga gitu, atau aku ada lupa dengan peraturan apa gitu mungkin. Jadi itu sih pesan aku doang. Jadi gitu. Lebih ya, kita kan pada dasarnya kan kita tamu ya kayak. Kita tamu. Terus udah gitu tambahan lagi, sebisa mungkin kalian tuh jalan sama orang-orang yang paham. Yang udah pengalaman. Pengalaman yang paham, dan kalian tuh percaya. Karena coba kalau aku jalan sama yang kemarin kejadian itu, aku jalan sama yang nggak paham-paham banget. Mungkin aku nggak tahu akan jadi apa. Karena aku jalan sama teman-teman yang udah paham dan pengalamannya udah luas. Jadi mereka tuh tahu nge-backup akunya gimana. Dan mereka tuh nggak panik-panik yang berlebihan. Dia tahu banget cara ngatasinnya gimana gitu. Aku cepet gitu gerakannya, dan itu aku bersyukur di situ. Kayak berarti penting banget sih. Penting banget itu ya, penting banget. Benar, buat kayak sebuah jadi tim ya. Jangan ngasal-ngasal. Oke, makasih Kak Bella. Mungkin ditutup dulu ya. Oke, mungkin itu aja pengalaman dari Kak Bella yang pernah sempat mengalami kejadian pada tahun 2019 ya? 2019 di Gunung Pangrango. Jadi sebenarnya kita itu podcastnya di kaki gunung kayak di kaki gunung Gede Pangrango ya sebenarnya ya? Iya, aku tuh sebenarnya supaya aku nih cerita nih kayak deg-degan, keringetan. Aku bisa di sini karena something yang mesti karena emang ada urusan di sini aja gitu kan, nggak berani ke atas gitu. Deg-degan sebenarnya aku cerita ini. Ini Kak nih. Tuh. Iya, aku ingat tadi. Ya udah. Mungkin. Dan maksudnya aku kayak terserah kalian deh mau percaya nggak percaya, cuman itu benar-benar yang aku alami itu selama di hidup aku. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Dan untuk kalian yang ingin tahu Kak Bella, nanti di follow aja nih subscribe-nya atau dicek di deskripsi. Oke? Sampai jumpa.